Tuhan pada hari ini akan disampaikan oleh Penginjil Andrili. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Ya, bersyukur pada hari ini saya boleh bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian boleh membagikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu, saya sudah hampir 3 tahun baru kembali naik ke atas mimbar ini karena memang saya sekarang melayani di Pos Sarolangun. Ya, jadi saya bersyukur boleh berjumpa dengan Bapak Ibu pada saat ini. Bapak Ibu, saya terus berdoa biarlah kiranya Bapak Ibu boleh terus diberikan kesehatan dari Tuhan. Bapak Ibu, sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita sama-sama merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita mohon Tuhan boleh menguasai hati kita agar kita boleh mengerti firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, pada pagi hari ini ya Tuhan, kami bersyukur dan kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami akan bersama-sama belajar dan mendengarkan akan sabda-Mu ya Tuhan. Tuhan, tolonglah kami agar kami diberikan hati yang sungguh-sungguh mau mendengarkan akan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, Kau juga urapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, yang penuh dengan kekurangan, agar hamba-Mu Tuhan pakai setiap bibir perkataannya hanya untuk memperkatakan firman-Mu saja ya Tuhan. Tuhan, terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini tema firman Tuhan kita adalah firman yang mengubahkan. Ya, firman yang mengubahkan. Bapak Ibu, mari bersama-sama kita membaca di dalam kitab 2 Timotius. 2 Timotius pasal 3 ayat 10 sampai dengan 17. 2 Timotius pasal 3 ayat 10 sampai dengan 17. Kalau sudah menemukan bacaan firman Tuhannya, saya berharap Bapak Ibu menyimak apa yang saya bacakan dan kita sama-sama mendengarkan. 2 Timotius pasal 3 ayat 10 sampai dengan 17. Demikian firman Tuhan, iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Ayat 10, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Ayat 12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Ayat 14, tetapi hendaklah engkau berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang telah memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Sekali lagi saya bacakan di ayat kunci kita di dalam ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Berbahagialah setiap kita yang telah membaca firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam perikop firman yang barusan saja kita baca, di sini Rasul Paulus menuliskan sebuah surat kepada Timotius yang saat itu sedang menggembalakan jemaat di Efesus. Memang kalau kita membaca di sini konteksnya pada saat itu ada penganiayaan. Nah, tetapi ada satu hal yang menarik, Paulus melihat fenomena yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu, dari luar mereka nampaknya saleh, rajin menjalankan ibadah,
Tetapi pada kenyataannya hati mereka masih tetap dikuasai oleh dosa. Hati mereka masih tetap dikuasai oleh keegoisan, dikuasai oleh hawa nafsu kedagingan. Nah, Bapak Ibu, fenomena kesalehan palsu ini tentu juga terjadi mungkin di dalam kehidupan jemaat di Efesus pada waktu itu. Nah, karena itulah Bapak Ibu, jemaat yang seperti ini gampang sekali, mudah sekali menjadi sasaran empuk para pengajar-pengajar palsu yang menyesatkan iman mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagaimana kita sebagai umat Tuhan dapat terhindar dari kesalehan palsu atau Kristen imitasi? Nah, bagaimanakah kita bisa menjadi umat Allah di masa kini yang bukan hanya kelihatannya saleh, tetapi namun kita sungguh-sungguh menghidupi, kita punya kehidupan rohani yang sehat, kehidupan rohani yang sejati, dari dalam terpancar sampai kepada keluar. Jadi bukan hanya sepertinya, tidak, tetapi memang benar-benar dari dalam terpancar keluar kehidupan rohani kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, melalui hambanya Rasul Paulus, Tuhan mengingatkan kita, umatnya di masa kini, bahwa kehidupan rohani yang murni, kehidupan rohani yang sejati, yang sehat, hanya bisa terjadi ketika umat Tuhan, ketika kita berakar di dalam kebenaran firman Allah. Ketika kita sungguh-sungguh berakar pada kebenaran firman Tuhan yang sanggup mengubahkan hidup kita, hidup seseorang dari dalam sampai terpancar keluar. Nah, lalu pertanyaannya, bagaimana caranya Bapak Ibu? Bagaimana caranya firman Allah dapat mengubah hidup seseorang? Ya, nanti kita akan belajar. Nah, Bapak Ibu, dari pembacaan firman yang sudah kita baca, ada 3 poin yang ingin saya sampaikan. Nah, pertama, firman Tuhan sanggup mengubahkan hidup seseorang karena firman itu sendiri diilhamkan oleh Allah. Allah sendiri yang mengilhamkan firman Tuhan. Dicatat di dalam ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang di dalam kebenaran. Ya, mendidik orang di dalam kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudara, perlu kita ketahui bahwa Alkitab adalah firman Allah. Ya, Alkitab bukan buku biasa seperti yang ditulis oleh orang pada umumnya, oleh orang seperti manusia pada umumnya. Nah, Alkitab sanggup mengubahkan hidup seseorang karena Allah sendiri yang mengilhami penulisannya. Walaupun Alkitab dicatat oleh banyak penulis dari Kejadian sampai terakhir kitab Wahyu. Ya, dari Kejadian sampai kitab Wahyu dengan latar belakang yang berbeda-beda, dalam kurun waktu yang berbeda, tetapi penulis utamanya adalah Allah sendiri. Inisiatornya adalah Allah sendiri. Allah memakai pribadi-pribadi hamba-hambanya, nabinya, murid-murid Tuhan Yesus, melalui kesaksian-kesaksian murid-murid Tuhan Yesus untuk menjadikan sebuah firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, Allah mengilhami para penulis Alkitab secara sadar. Ingat, kita harus tahu bahwa Alkitab itu ditulis secara sadar, bukan secara tidak sadar. Ya, berbeda kalau saya misalkan nulis diary, pengalaman-pengalaman saya, ya. Pengalaman saya, hari ini saya berjumpa dengan orang, hari ini saya begini, hari ini begitu, lalu saya catat. Ya, nah bukan seperti itu. Alkitab bukan seperti itu. Tetapi Alkitab memang adalah firman Allah yang ditulis secara sadar oleh orang-orang yang Tuhan pilih untuk menulis firman Tuhan. Nah, Alkitab ditulis untuk mencatat seluruh maksud, mencatat seluruh rencana dan kehendak Tuhan bagi kita manusia berdosa. Nah, karena itu Bapak Ibu, firman Allah berkuasa mengubahkan hidup manusia. Firman Allah berkuasa mengubahkan hidup kita untuk menjadi lebih baik lagi. Bapak Ibu percaya kalau firman Tuhan itu punya kuasa? Percaya? Percaya. Amin. Percaya ya, kita orang Kristen percaya
bahwa Alkitab punya kuasa untuk mengubah hidup seseorang. Ya, Alkitab punya otoritas untuk memperbaiki kelakuan seseorang. Seseorang yang hidupnya tadinya tidak baik bisa berubah. Karena apa? Karena firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, lalu pertanyaannya, bagaimanakah saya seharusnya memahami Alkitab, memahami firman Tuhan? Jawabannya adalah kita perlu mempunyai pemahaman yang benar tentang firman Allah. Kita harus punya pemahaman yang benar tentang firman Tuhan. Karena apa? Kalau kita tidak punya pemahaman yang benar tentang firman Tuhan, firman Allah, maka firman Tuhan itu tidak akan mengubah hidup kita. Karena apa, Bapak Ibu? Karena pemahaman kita salah. Ya, karena pemahaman salah. Nah, kalau kita memahami Alkitab hanya sebagai tulisan manusia biasa atau buku yang berisikan misalkan mitos-mitos, ya, ada orang yang senang baca-baca Alkitab, ya, dia baca di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, ya, Injil Sinoptik, ya. Cuma buat apa, Bapak Ibu? Cuma buat cari kisah-kisah Tuhan Yesus, misalkan ya, Yesus berjalan di atas air, atau Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur, perkawinan di Kana, atau menyembuhkan orang lumpuh dan sebagainya. Ya, hanya ada orang yang senang seperti itu. Cuma apa? Cuma menganggap bahwa Alkitab adalah buku-buku yang berisi mitos. Ya, mitos seperti itu. Dia tidak mempercayai bahwa Yesus memang sungguh-sungguh melakukan mujizatnya, menunjukkan mujizatnya pada saat itu. Nah, Bapak Ibu, kalau di dalam istilah teologisnya adalah demitologi atau mitos-mitos, ya. Nah, Bapak Ibu, kalau paradigma kita seperti itu, saya yakin maka kita akan membaca Alkitab hanya sekedar untuk menambah pengetahuan saja, ya. Sebaliknya kalau kita menyadari bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang hidup, punya otoritas, maka kita akan membaca Alkitab dengan sikap rendah hati. Penting ini. Kalau pemahaman kita salah tentang Alkitab, tentang firman Tuhan, maka kita tidak punya kerendahan hati di dalam membaca Alkitab, firman Tuhan. Termasuk kita tidak akan punya rendah hati ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan belajar bagaimana Alkitab mengubahkan hidup seseorang. Kenapa banyak orang Kristen atau mungkin kita salah satunya yang tiap minggu datang ke gereja mendengarkan khotbah. Ya, kita tiap minggu datang ke gereja beribadah, selain memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa syafaat, tentu yang menjadi senternya adalah firman Tuhan. Ketika kita mendengarkan khotbah, mungkin khotbah pendeta ini, pendeta itu, atau hamba Tuhan ini, hamba Tuhan itu, nah tetapi kita selalu merasa tidak mendapatkan apa-apa. Ya, kita merasa saya tidak mendapatkan apa-apa. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, apakah karena firman Tuhan itu tidak punya kuasa? Apakah karena firman Tuhan itu tidak berotoritas? Apakah seperti itu? Tidak, ya, bukan. Bukan karena firman Tuhan tidak punya kuasa. Bukan karena firman Tuhan tidak berotoritas. Tetapi seringkali yang membuat kita merasa tidak mendapatkan apa-apa adalah karena sikap hati kita yang tidak mau rendah hati. Untuk apa? Untuk diubahkan. Ya, penting Bapak Ibu, kita punya sikap kerendahan hati untuk diubahkan oleh firman Tuhan. Rendah hati untuk diajar, untuk dididik oleh firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya mengenal salah seorang ibu tua yang sudah punya anak perempuan satu-satunya. Ya, ibu ini sudah tua, punya anak satu-satunya. Dia bukan dari suku Tionghoa ya, tetapi dari suku Batak, dari suku Medan ya, Medan Batak. Nah, saya seringkali berjumpa dengan ibu ini karena ibu ini kebetulan anak saya sekolah lingkungannya nggak jauh dari rumah ibu ini. Ya, jadi ketika saya berjumpa, saya selalu biasa sapa walaupun mungkin sekedar say hello, bagaimana kabarnya, sehat Bu, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, tetapi ibu ini ada satu hal yang menarik menurut saya, ya. Ibu ini selalu bercerita selain masalah pergumulannya, dia bercerita tentang firman Tuhan. Dia selalu mengkaitkan masalah-masalah hidupnya, pergumulannya dengan firman Tuhan. Oh iya ya, mungkin Tuhan punya rencana atas hidup saya ya Pak ya. Nah, ibu ini selalu mengkaitkan setiap pembicaraan, setiap obrolan dihubungkan selalu dengan firman Tuhan. Nah, jujur Bapak Ibu,
saya kalau ada orang seperti itu, saya sangat senang. Ya, saya sangat senang. Dia selalu membicarakan firman Tuhan. Dia punya masalah selalu dikaitkan dengan firman Tuhan. Nah, kita bisa melihat bahwa tingkat kedewasaan seseorang itu ketika dia selalu mengkaitkan segala permasalahan hidupnya dengan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, lalu apakah karena dia orang biasa-biasa saja, berbeda dengan saya, misalkan ya ini contoh aja ya. Contoh, apakah anak saya sekolah teologi, lalu saya menganggap bahwa ibu ini seharusnya kamu jangan ngomong firman Tuhan sama saya ini sudah belajar. Apakah saya seperti itu? Tidak, ya nggak boleh. Nggak boleh, apalagi yang dibicarakan firman Tuhan. Ya, karena saya percaya firman Tuhan berotoritas. Firman Tuhan punya kuasa. Jadi walaupun ibu ini mungkin dia tidak sekolah, tetapi dia membicarakan firman Tuhan, maka saya mendengarkannya. Karena apa Bapak Ibu? Karena yang dibicarakannya adalah firman Tuhan. Berbeda kalau seandainya mungkin dia cerita tetangga saya begini, tetangga saya begitu, orangnya jahat begini, gosip namanya ya, saya nggak akan mendengarkan. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, nah, seringkali kita juga mendengarkan firman Tuhan, tetapi hidup kita tidak diubahkan adalah karena kita tidak mau belajar memiliki kerendahan hati. Kita selalu melihat orangnya, kita selalu melihat siapa pengkhotbahnya. Pengkhotbahnya S1K, Doktor K, PhD K, atau siapa. Tetapi kita lupa sesungguhnya yang kita cari adalah firman Tuhannya, bukan gelarnya. Bukan lulusan dari luar negeri kah, lulusan dalam negeri kah? Tidak. Memang itu ada plus minusnya. Ya, saya pun juga belajar. Kalau seandainya belajar, oh lulusan ini gitu ya, ada berkat tertentu yang kita terima. Tetapi kita harus belajar rendah hati. Ketika kita mendengarkan khotbah, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, maka seharusnya yang kita lihat, yang kita cari, yang kita perlukan adalah firman Tuhannya, bukan siapa pengkhotbahnya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kemajuan zaman memang baik, tetapi kita harus waspada Bapak Ibu. Kita harus waspada. Jangan sampai kemajuan zaman membuat kita menjadi tinggi hati. Ya, kita hidup memang pada akhirnya zaman akan semakin maju, teknologi akan semakin canggih, tetapi jangan sampai itu semua membuat kita menjadi tinggi hati. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, yang kita nilai adalah pengkhotbahnya, tetapi bukan berkat firman Tuhannya yang kita butuhkan. Ya, nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jadi ketika kita mendengarkan khotbah firman Tuhan, seharusnya yang menjadi fokus kita adalah firman Tuhannya, bukan siapa pengkhotbahnya, bukan. Tetapi firman-Nya berbicara apa? Firman-Nya apa yang harus saya lakukan? Firman-Nya apa menegur saya? Firman-Nya apa yang harus saya perbuat? Nah, itu yang harus kita kerjakan. Bukan siapa pengkhotbahnya, lulusan mana pengkhotbahnya. Tidak. Tetapi Tuhan mau kita taat melakukan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, karena itu kita perlu belajar memiliki sikap rendah hati. Tetapi kalau kita tetap sombong secara rohani, tidak rendah hati, sampai kapanpun kita selalu merasa tidak mendapatkan berkat apa-apa dari firman Tuhan. Ya, kalau kita tetap sombong rohani, tinggi hati, saya percaya kita tidak akan pernah mendapatkan berkat apa-apa secara rohani lewat firman Tuhan. Tetapi kalau kita mau belajar rendah hati, siapapun yang berbicara, selama yang diberitakan adalah firman kebenaran, maka saya percaya firman itu akan mengubahkan hati kita, mengubahkan hidup kita. Tapi kalau kita tetap tinggi hati, kita tidak akan pernah dapat apa-apa. Nah, lalu yang kedua Bapak Ibu, firman Tuhan mengubahkan agar kita hidup di dalam kebenaran dan perbuatan baik. Ya, ini sangat penting. Firman Tuhan mengubahkan seseorang agar orang tersebut hidup di dalam kebenaran dan melakukan perbuatan baik. Bapak Ibu, saya percaya yang namanya kebenaran itu selalu baik. Ya, nggak ada kebenaran tidak baik. Ya, nggak ada perbuatan baik yang tidak benar. Selalu kebenaran, perbuatan baik itu bersamaan. Ya, nggak mungkin. Oh, dia benar, belum tentu benar itu baik. Nggak. Ya. Benar ya benar, baik ya baik, sama-sama berjalan. Ya, nggak ada istilah baik belum tentu benar, semua sama. Nah Bapak Ibu, dicatat di dalam ayat 15,
Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ayat 17 dicatat, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, sebenarnya itu semua adalah karena pekerjaan Roh Kudus. Karena karya Roh Kudus yang berbicara lewat firman Tuhan untuk menginsafkan seseorang dari dosa-dosanya dan melahirbarukan seseorang menjadi anak-anak Allah atau manusia baru. Untuk apa? Untuk semakin serupa dengan Kristus. Ya, untuk semakin serupa dengan Kristus. Nah, Bapak Ibu, dengan firman Tuhan, Roh Kudus mengajar. Roh Kudus dengan firman Tuhan juga mendidik orang untuk hidup di dalam kebenaran. Ketika seseorang hidup menyimpang dari kehendak Allah, jalan melenceng dari apa yang Tuhan inginkan, ya. Nah, melalui firman Tuhan juga Roh Kudus mengingatkan kita untuk apa? Untuk kita jangan terlalu jauh, ya, jalannya. Jangan terlalu melenceng. Kamu sudah terlalu jauh, ya. Kamu sudah harusnya nggak boleh ke sana, harus tetap di sini, ya. Nah, Bapak Ibu, sesungguhnya itu yang berbicara adalah Tuhan, ya. Roh Kudus. Lewat apa? Firman Tuhan. Nah, bukan hati nurani kita, tetapi hati nurani kita sudah dikuasai oleh Roh Kudus. Nah, oleh sebab itu Roh Kudus selalu mengingatkan kesalahan dan memperbaiki kelakuan kita. Nah, Bapak Ibu, dengan firman Tuhan juga Roh Kudus memperlengkapi, melatih kita untuk hidup mempraktekkan kasih dan perbuatan baik. Bapak Ibu, kita dapat menjadi orang Kristen yang dewasa secara rohani ketika firman Allah, firman Tuhan hidup di dalam kita. Ya, kita bisa menjadi dewasa secara rohani ketika ada firman Tuhan di dalam hidup kita. Nah, karena itu firman Allah, firman Tuhan memiliki peranan yang sangat luar biasa di dalam mengubahkan hidup seseorang. Mungkin dahulu kita suka berbuat dosa ini, ya. Kita suka berbuat dosa itu. Tetapi karena hidup kita ada firman Tuhan, hati kita, pikiran kita dikuasai oleh firman Allah. Maka saya tidak lagi suka berbuat dosa, ya, tetapi saya suka melakukan perbuatan baik. Saya suka melakukan kebenaran. Karena apa, Bapak Ibu? Karena ada firman Tuhan, ya. Karena ada firman Tuhan, pikirannya dikuasai oleh firman Tuhan. Jangan mencuri, jangan berbohong, jangan berdusta, jangan berzina dan sebagainya. Ya, karena apa? Karena ada firman Tuhan. Nah, tetapi kalau kita tidak punya firman Tuhan, maka hidup kita ya sembarangan, ya. Apapun dilakukan, ya, apapun dihajar, apapun dikerjakan, ya, apapun diembat. Karena apa? Karena nggak ada firman yang menguasai hidupnya. Tetapi kalau kita anak-anak Tuhan, ada firman Tuhan di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, maka kita punya batas. Kita punya batas dan Roh Kudus bekerja lewat firman Tuhan mengingatkan kita, jangan kamu lakukan. Kenapa? Karena itu nggak benar, ya. Nah, ini adalah orang yang dikuasai oleh firman Tuhan. Beda orang yang tidak mengerti firman Tuhan, nggak mau tahu, nggak mau belajar firman Tuhan, hidupnya sembarangan, suka berbuat dosa, senang terhadap dosa dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, lalu pertanyaan yang paling penting buat kita adalah, bagaimanakah dengan praktek membaca dan merenungkan firman yang kita lakukan selama ini, ya? Apakah praktek pembacaan firman Tuhan menolong kita untuk mengalami perubahan hidup? Apakah pembacaan Alkitab yang kita lakukan hanya bersifat informasi saja, ya? Kita banyak terima informasi, kita banyak belajar tentang doktrin ini, tentang doktrin itu. Cuma apa, Bapak Ibu? Cuma memuaskan otak kita saja, ya. Tetapi tidak sampai dari otak turun ke hati untuk dilakukan. Nyangkut di sini, palanya besar. Besar dengan apa? Pengetahuan Alkitab. Besar dengan apa? Pengetahuan doktrin ini, doktrin itu. Ya, kerjanya cuma berdebat tentang firman Tuhan, tetapi tidak melakukannya. Sama saja sia-sia. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih,
Mari kita memiliki kerendahan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Membangun relasi dengan Tuhan lewat saat teduh pribadi, ya, ataupun belajar tentang firman Tuhan. Nah, ini pertanyaan yang paling penting. Bagaimana dengan hubungan kita? Bagaimana dengan saat teduh pribadi kita? Apakah kita punya relasi dengan Tuhan di dalam saat teduh? Membaca firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, kita berdoa, melakukan firman Tuhan dan membacanya. Bagaimana hubungan pribadi kita dengan Tuhan? Sejauh mana relasi kita dengan Tuhan? Kalau firman Tuhan itu mau mengubah hidup kita, maka kita harus punya relasi secara pribadi dengan Tuhan lewat pembacaan firman setiap hari. Nah, Bapak Ibu, orang Kristen yang malas membaca firman Tuhan, yang tidak punya relasi dengan Tuhan di dalam saat teduh, bagaimana dia bisa mengerti isi hati Tuhan? Enggak bisa tahu. Bagaimana dia bisa mengerti maksud, rencana, dan kehendak Tuhan kalau dia tidak pernah membaca firman Tuhan secara pribadi? Ya, kenapa? Karena enggak pernah membaca. Ya, enggak tahu apa itu firman Tuhan. Nah, tetapi sebaliknya juga enggak baik. Kalau kita banyak pengetahuan Alkitab, tetapi kita tidak mau belajar melakukannya. Nah, Bapak Ibu, lalu yang ketiga, firman Tuhan mengubahkan hidup seseorang melalui sebuah keteladanan. Ya, ini penting. Di dalam ayat 10 dicatat, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Lalu di dalam ayat 14, hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dan selalu mengingat orang yang mengajarkannya kepadamu. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam perikop firman Tuhan ini Paulus memberikan satu peneguhan kepada Timotius, anak rohaninya, bahwa Paulus, mentornya, berani menyatakan kesaksian hidupnya yang berbeda dari pengajar-pengajar sesat, pengajar palsu, yang hidupnya semakin hari semakin bertambah buruk. Ya, Paulus berani memberikan satu peneguhan kepada Timotius, anak rohaninya. Ini loh saya, ya, kamu sudah belajar, dicatat di dalam ayat 13. Ya, seperti ini, seperti itu. Nah, di mana mereka pengajar-pengajar palsu hanya tampak saleh, tetapi sebenarnya itu hanya permukaannya saja, ya, hanya di luarnya saja. Tetapi dalamnya penuh dengan kebobrokan, suka berbuat dosa, suka terhadap dosa ini, dosa itu. Ya, nampak saleh, tetapi ada dosa yang disembunyikan. Nah, Paulus memperlihatkan hidupnya yang sungguh-sungguh telah diubahkan oleh firman Allah, oleh firman Tuhan, yang terpancar dari dalam, terpancar keluar. Nah, Bapak Ibu, bagaimana Timotius dapat mengalami kuasa firman yang mengubahkan hidup? Nah, Paulus menasihatkannya untuk tetap berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan yang telah diterimanya. Sambil apa? Sambil mengingat. Nah, mengingat ini maksudnya apa, Bapak Ibu? Mengingat ini maksudnya adalah meneladani Paulus sebagai mentornya daripada Timotius. Ya, mengingat, meneladani orang-orang yang mengajarkannya. Nah, Bapak Ibu, Timotius akan mengalami kuasa firman Tuhan yang mengubahkan hidupnya ketika ia setia, ya, mentaati firman Tuhan sambil meneladani iman, ya, sambil meneladani karakter, prinsip daripada siapa? Mentor-mentornya. Ya. Nah, jadi Paulus mengajak dia, ikut teladanku sebenarnya, ya. Teladan apa? Di dalam teladan iman, kasih, dan perbuatan baik. Nah, Bapak Ibu, pertanyaannya adalah bagaimanakah dengan hidup kita saat ini? Itu penting. Sudahkah saya setia menghidupi kebenaran firman Tuhan sampai detik ini? Mungkin kita akan berkata, saya sudah setia kepada Tuhan. Ya, buktinya apa? Buktinya tiap minggu saya rajin datang ke gereja. Buktinya apa? Buktinya saya rajin memberikan persembahan. Buktinya apa? Buktinya saya rajin melayani, ya, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, kita memang seharusnya seperti itu, ya. Kita seharusnya seperti itu adalah sebagai bukti rasa ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Tetapi ingat, kita harus selalu ingat, kita jangan terlena,
ya, kita jangan terlena. Kita harus selalu menegaskan kembali komitmen kita untuk berpegang teguh dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, kita selalu ingat komitmen kita berpegang teguh pada keyakinan yang teguh, yaitu kebenaran firman Allah yang berkuasa mengubahkan hidup kita. Nah, Bapak Ibu, lalu yang kedua, apakah kita menyadari bahwa firman Allah dapat mengubahkan hidup saya? Ya, selain mengubahkan hidup saya, firman Tuhan juga sanggup mengubahkan hidup orang lain, ya, melalui keteladanan kesetiaan kita. Bapak Ibu, Allah mau memakai kita untuk mengubahkan hidup orang lain juga. Nah, karena itu bagi kita, kalau kita sebagai orang tua, ya, yang punya anak, sudahkah kita memberikan keteladanan, ya, keteladanan kepada anak-anak kita di dalam mentaati firman Tuhan? Seringkali orang tua berkata kepada anak-anaknya, "Nak, adek, kamu kalau mau tidur berdoa dulu ya. Kamu bangun tidur berdoa dulu ya." Tetapi apa Bapak Ibu? Papa mamanya bangun-bangun aja, ya, nggak mengajak anak-anaknya sama-sama berdoa, ya. Tetapi dia suka bilang, "Kamu mau tidur berdoa dulu ya." Tapi papanya nggak berdoa, mamanya nggak berdoa. Bagaimana bisa menjadi teladan buat anak-anaknya di dalam melakukan firman Tuhan? Nah, lalu Bapak Ibu, bagi guru-guru sekolah minggu atau mungkin bagi para pendidik, ya, ketika mendidik anak-anaknya, sudahkah mencontohkan hidup yang setia kepada firman Tuhan di hadapan para murid yang dididiknya? Kalau kita sebagai pemimpin, sebagai atasan, sudahkah kita memberi contoh yang hidup, contoh yang baik di dalam melakukan, di dalam menerapkan firman Tuhan di hadapan orang-orang yang dipimpin? Nah, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, ini sangat penting. Bapak Ibu, tadi pagi saya sudah sampaikan bahwa penginjilan yang paling efektif adalah meneladani firman Tuhan. Ya, penginjilan yang paling efektif adalah menjadi teladan. Artinya apa? Artinya kita melakukan dulu. Ya, memang kita harus menceritakan Yesus yang sudah mati, Yesus yang lahir, mati di salib, bangkit untuk siapa? Menebus dosa manusia, ya, menebus dosa kita. Memang kita harus cerita itu. Tetapi jangan kita abaikan. Penginjilan yang efektif adalah melakukan firman Tuhan, keteladanan. Ya, artinya apa Bapak Ibu? Artinya percuma kalau kita cerita tentang Yesus, tetapi hidup kita tidak melakukan firman Tuhan. Ya, kita tidak suka mentaati firman Tuhan. Firman tersebut tidak akan mengubahkan seseorang, bukan karena firman-Nya, tetapi karena hidup kita yang tidak menjadi teladan, tidak meneladani firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, biarlah kiranya lewat pemberitaan firman pada hari ini, pada pagi ini, kita boleh sama-sama belajar memiliki kerendahan hati. Kerendahan hati di dalam membaca firman Tuhan. Kerendahan hati di dalam cara kita berpikir tentang firman Tuhan. Kerendahan hati ketika kita mendengarkan khotbah seperti ini. Kerendahan hati ketika kita bergumul merenungkan firman Tuhan. Ya, kita sama-sama belajar. Bapak Ibu belajar, saya pun belajar. Sama-sama belajar memiliki sikap hati yang baik ketika kita membaca ataupun mendengarkan firman Tuhan. Dan yang paling penting adalah kita mau meneladani. Kita jadi teladan yang hidup tentang firman Tuhan. Ya, orang akan melihat, oh dia orang Kristen. Oh, dia percaya Yesus, ternyata pantas ya hidupnya baik. Coba kalau seandainya, oh orang Kristen kok hidupnya begitu? Ya, kok orang Kristen kok sukanya begini, kok jahat seperti ini dan sebagainya. Jadi kesaksian enggak Bapak Ibu? Enggak, ya. Jadi apa? Jadi cemoohan. Ya, firman Tuhan bukan firman-Nya yang tidak bisa mengubah hidup seseorang, tetapi karena hidup kita yang tidak menjadi teladan di dalam melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu, biarlah kiranya firman pada pagi hari ini boleh terus memberkati kita dan boleh terus meneguhkan kehidupan rohani kita, agar kita semakin setia, semakin cinta terhadap firman Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapa di sorga, pada pagi hari ini hamba-Mu telah selesai memberitakan sabda-Mu ya Tuhan. Tuhan, berkatilah setiap kami yang telah mendengarkan akan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, tolonglah kami, mampukanlah kami, agar kami diberikan kerendahan hati, sikap hati yang baik ketika kami membaca, mendengarkan akan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, yang paling penting adalah tolonglah kami agar kami mau melakukan, meneladani, dan kami Tuhan mau pakai hidup kami menjadi teladan untuk firman Tuhan. Tuhan, berkatilah firman yang telah kami dengarkan dan juga berkatilah setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.